Never taken care of me before. Dude who burned down United Cottages. It's fuck you, Mr. Fuck you. You better fuck. I'm about to show you. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian semua dalam posisi siap untuk rebahan, karena kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul The Beekeeper tahun 2024. Sedikit saya jelaskan tentang film The Beekeeper atau Peternak Lebah, yang mana Beekeeper sendiri merupakan sebuah program atau pasukan rahasia untuk melindungi pemerintah. Namun tak seperti FBI dan CIA yang harus menunggu perintah dari atasan, akan tetapi Beekeeper diberikan wewenang untuk bergerak dan melakukan apapun yang mereka kehendaki atas apa yang mereka yakini. Para pasukan Beekeeper sendiri merupakan orang yang tak bisa dihentikan dengan ancaman apapun karena mereka akan bekerja sampai mati menuju ke puncak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi, bakar rokoknya, selamat menonton, dan check it out! Di awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang peternak lebah yang bernama Adam Clay, atau kita panggil saja Clay. Unchecked. Wipe out the whole. Dan ia adalah Nyonya Parker, sang pemilik lahan yang disewa Clay untuk memelihara lebah. Di sini Nyonya Parker sangat berterima kasih kepada Clay karena telah merawat lahannya, dan sebagai ucapan terima kasihnya kepada Clay, Nyonya Parker kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama. Dan itu juga telah membuat Clay sangat merasa diperhatikan, yang mana itu adalah hal yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Come, let me feed you. No one's ever taken care of me before. Saat Nyonya Parker di rumahnya, tiba-tiba laptop miliknya terserang virus, dan sebagai ibu-ibu yang tak mengerti akan hal tersebut pun meminta pertolongan kepada seseorang yang kemungkinan bisa membantu. Dan ia adalah Garnet, seorang yang ditelepon oleh Nyonya Parker untuk mengatasi error pada laptopnya. Data Group, good afternoon. This is Boyd. How may I help? Garnet kemudian menyarankan Nyonya Parker untuk pergi memeriksanya ke tempat perbaikan terdekat, dengan resiko semua file yang ada di laptopnya akan menghilang. Jadi, Nyonya Parker pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Garnet saja. Tell me what to do. Garnet kemudian mengirimkan link agar ia bisa membantu Nyonya Parker dari jarak jauh, dan setelah si Nyonya Parker mengklik tersebut dan... ya, ternyata Garnet berniat untuk meretas akun bank milik Nyonya Parker yang di dalamnya berisi 2 juta dolar, yang mana uang tersebut adalah uang dari badan amal dan hasil kerja kerasnya selama ini yang disimpan oleh Nyonya Parker di akun banknya. Garnet yang di sini mengaku salah transfer ke akun bank milik Nyonya Parker dengan alasan anaknya yang melakukannya pun meminta Nyonya Parker untuk mentransfer uangnya kembali. Nyonya Parker yang dengan ragu untuk mentransfer uang tersebut kembali pun akhirnya mau setelah Garnet mengeluarkan kata-kata berbisanya. Lalu Garnet dengan bahagianya merayakan hal tersebut karena telah berhasil mendapatkan seluruh uang Nyonya Parker. Kids. I got fucking kids. The second we get it, we zero. What did I do? Malamnya ketika Clay mau pergi menemui Nyonya Parker, Clay yang mendengar ada suara yang aneh pun dengan segera mengambil sebuah pisau, akan tetapi di belakangnya sudah ada anaknya Nyonya Parker yang bernama Verona menodongkan senjata karena mengira jika Clay adalah penyusup. Fucking move. Who the fuck are you? Dan betapa terkejutnya Clay dan Verona setelah melihat Nyonya Parker telah tewas. Verona yang ternyata adalah agen FBI pun mengira jika Clay yang telah membunuh ibunya karena ibunya tak mungkin untuk bunuh diri. Clay kemudian dibawa oleh kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Got a couple of questions. Like what the fuck were you doing? But what the fuck were you doing? Do I take care of bees?
Verona yang terkejut setelah melihat laptop milik si ibu dengan uang yang ada di akun banknya telah habis. Oh my god. Keesokannya, Verona kemudian menemui Clay dan meminta maaf atas tuduhannya kemarin. Di sini, Verona memberitahu Clay jika kemungkinan besar alasan ibunya bunuh diri adalah karena ibunya telah ditipu. Yang mana uang tersebut adalah uang tabungan hasil jerih payahnya selama ini dan uang tersebut juga adalah uang organisasi amal anak-anak. Dari hasil penyelidikan Verona, penipunya adalah sebuah kelompok kebal hukum karena kelompok tersebut sudah 2 tahun melakukan tindakan penipuan, akan tetapi pihak kepolisian tak bisa menghukumnya. Who did this? Clay yang mendengar hal tersebut pun sangat murka karena satu-satunya orang yang peduli kepadanya telah tewas bunuh diri karena telah ditipu dan dari sinilah kita akan tahu siapa Clay sebenarnya yang awalnya kita kira adalah seorang peternak lebah biasa, namun ketika Clay mengambil sebuah telepon satelit lalu menelpon seseorang agensinya dan meminta si agensi untuk mencarikan nama dan alamat. An address. Hurry. Show me the deets and stand by. Setelah si agensi menelpon dan memberitahu alamatnya, Clay kemudian pergi ke kantor organisasi tersebut yang bernama United Data Group. Who are these people? Clay yang membawa 2 jerigen bensin pun dihadang oleh 2 orang satpam yang mana di sini Clay dengan sangat mudah membantai kedua satpam itu lalu dengan santainya memasuki kantor tersebut. I want to burn it down. Yeah. 1, 2, 3. Clay kemudian menyuruh semua pegawai di sana untuk mengikuti perkataannya, namun tidak satu pun dari mereka yang menghiraukan Clay hingga akhirnya Clay memukul salah seorang dari pegawai itu dan itu cukup untuk membuat semua orang memperhatikannya. Repeat after me. I will never steal from the weak. Ketika Clay akan membakar tempat tersebut, Garnet kemudian datang untuk menghentikannya dan ketika Garnet menanyakan siapa kamu, lalu Clay memberitahu Garnet jika ia adalah The Beekeeper. Ya. I'm a beekeeper. Ass out, please. Setelah Clay menghabisi semua anak buah Garnet, Clay kemudian membakar tempat tersebut. To this call center. Guys, we might want to dip out. Dia adalah Derek Danforth, atasan dari Garnet, yang mana Garnet melaporkan kondisinya saat ini setelah gedung perusahaannya terbakar habis. Legal's gonna help much. Yeah, the call center's gone. Yeah, that's not exactly a disgruntled customer, is it? Derek kemudian meminta bantuan kepada seorang backingannya yang sekaligus menjadi seorang penggerak CIA yang kita panggil saja Wallace untuk mencari pelaku yang telah membakar kantornya. Namun karena Wallace terlalu sibuk, ia tak bisa membantu Derek karena dibiarkan saja kepolisian yang mencari pelakunya. Garnet yang mengetahui sedikit informasi tentang Clay pun diperintahkan oleh Derek untuk mencari Clay bersama dengan anak buahnya. Garnet kemudian datang ke tempatnya Clay bersama dengan para algojonya. Clay yang menyadari jika Garnet datang mencarinya pun bergegas pergi ke gudangnya dan bersiap-siap untuk membantai mereka. Setelah Garnet dan anak buahnya merusak kandang lebah milik Clay, mereka pun memasuki gudang tersebut dengan cengenges-cengenges dan satu persatu anak buah Garnet dibantai dan kini tinggal Garnet sendiri yang kemudian Clay dengan sadisnya memotong jari Garnet menggunakan mesin lalu meninggalkan Garnet di gudang tersebut. Where you at, B-boy? So me and you, we can fix that. Di tempat lain, Verona dan salah seorang rekannya yang bernama John yang berada di TKP kebakaran, di mana John memberitahu Verona jika rumahnya juga ikut terbakar saat ini. Bags. I want IDs on all of them. Others' house is on fire too, and some other shit.
Dari kejadian tersebut ditemukan sebuah ID card United Data Group dan si John menyimpulkan jika pelaku dari ledakan dan pembakaran yang terjadi saat ini pelakunya adalah si peternak lebah. The beekeeper. Garnet yang berhasil melarikan diri pun dengan segera menelpon Derek lalu melaporkan jika tangannya terpotong dan itu cukup membuat Derek terkejut. Out my right hand. Derek yang masih penasaran tentang siapa orang tersebut dan ketika Garnet memberitahunya jika pria itu adalah seorang beekeeper dan sial bagi si Garnet karena ia harus bertemu dengan Clay lagi, yang mana Clay kemudian mengikat Garnet ke mobil lalu menyeburkannya ke laut. Saat Clay berbicara dengan Derek, ia kemudian mengancam Derek jika ia akan datang membakarnya juga. My name. It's fuck you, Mr. Fuck you, and you better... I'm about to show you. Wallace yang melihat berita tentang 7 orang yang bersenjata dibunuh oleh 1 orang tanpa melepaskan tembakan. Di sini Wallace yang sepertinya mengetahui siapa orang tersebut pun merasa sangat ketakutan setelah melihat pelakunya yang ternyata adalah beekeeper. Lalu Wallace memberitahu Derek jika sang beekeeper adalah seorang yang bisa mengubah kekacauan menjadi seni, karena ketika beekeeper berkata jika ia akan mati, maka ia akan mati, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Meskipun Wallace dengan segudang pengalamannya di pemerintahan dan ia juga lah yang telah membuat bisnis Derek dan keluarganya kebal hukum, namun ia tetap takut kepada beekeeper karena dialah orang terakhir yang akan Derek remehkan. Your intelligence agency. I could have done. Lloyd's kept you out of jail. Get right, I'm scared. Is that you're gonna sneer at. John dan Verona yang saat ini sedang mengusut tentang United Data Group dan juga tentang Clay yang menghilang setelah kebakaran di gudangnya, yang mana John memberitahu Verona jika ia tak sedikit pun menemukan identitas Clay, bahkan jejak digital seperti menaiki pesawat, sidik jari, akun bank, dan Verona yang mengira jika ia mungkin mantan militer, namun hasil pencarian John tentang Clay tak menghasilkan apapun. On a plane, classified program. Wallace saat ini ditelepon oleh ibunya Derek yang ternyata adalah Presiden Amerika saat itu. Tak heran jika semua perusahaan Derek kebal hukum ternyata ada seseorang yang sangat kuat di baliknya. Di mana si ibu meminta Wallace untuk mengurus Derek karena untuk pertama kalinya ia melihat Derek ketakutan karena kejadian akhir-akhir ini. Made his bed. So you got this? Wallace yang tak bisa menolak permintaan ibu presiden kemudian menelpon Janet yang selaku menjadi direktur CIA untuk meminta bantuannya sebagai prioritas utama karena saat ini ia berurusan dengan beekeeper. Singkat cerita, Janet kemudian menelpon Wallace dan memberitahunya jika Clay sudah pensiun dari program, namun salah seorang beekeeper yang masih aktif saat ini akan mengatasinya. Saat Clay sedang mengisi bensin, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang langsung menembakinya dan ternyata wanita itu adalah penggantinya di program beekeeper setelah Clay pensiun. Assuming you're my replacement. Namun si wanita yang bukanlah lawan yang sepadan untuk Clay karena Clay dengan cukup mudah menghabisi si wanita. I need your keys. Janet kemudian dengan cepat memberitahu Wallace jika ia gagal menghabisi Clay dan juga program beekeeper tak mau mengurus masalah tersebut karena mengetahui jika Clay bukanlah orang yang bisa dihabisi dengan mudah. I can't handle this. Wallace kemudian pergi menemui sekelompok tentara bayaran untuk meminta mereka menghabisi Clay dan di sini seorang sersan yang mengira jika kemampuan Clay tak lebih hebat dari kemampuannya pun langsung diperingatkan oleh Wallace jika ia bukanlah orang sembarangan yang bisa ia remehkan. One of us. No, we'll kill you. Mr. Paris, you should get your people moving.
Clay saat ini pergi ke markas Beekeeper untuk melacak keberadaan kantor pusat milik si Derek. Setelah menemukan lokasinya, Clay pun bergegas pergi. Verona yang menyadari jika tujuan Clay selanjutnya adalah kantor pusat milik si Derek pun meminta pasukan khusus kepada atasannya agar mereka bisa menangkap Clay. A SWAT team? Dan benar saja, di kantor yang berisikan para penipu kelas kakap tersebut pun sudah dihadiri oleh pasukan FBI, namun tentara bayaran milik si Wallace lebih dulu tiba dan akan mengambil alih tempat tersebut. What the fuck up? Who the fuck are you? You can't be in here. We're the guy down. Ketika pasukan FBI sedang berjaga-jaga di luar, Clay kemudian datang menghampiri mereka. Bukan maksud Clay untuk menyakiti mereka, namun karena tidak ada pintu belakang untuk ia lewati, hingga akhirnya ia terpaksa melewati pintu depan hingga si manajer yang bersikeras tak mau meninggalkan kantor tersebut. Si manajer yang bersikeras tak mau meninggalkan kantor tersebut karena itu adalah mesin uangnya pun meminta si sersan pasukan milik Wallace untuk berbicara dengan bosnya, yakni Derek. Derek yang juga tak mau anak buahnya untuk berhenti bekerja pun meminta si sersan untuk pergi dari kantornya. Saat semua orang di kantor itu senang setelah si sersan meninggalkan kantor tersebut dan si sersan yang mendengar keributan pun kembali ke kantor dan langsung menembaki Clay. Saat sersan dan semua pasukannya mengejar Clay, di sini satu persatu anak buahnya sersan pun dibunuh oleh Clay. Kini sersan harus menghadapi Clay sendirian setelah beberapa anak buahnya dihabisi oleh Clay dan pada akhirnya si sersan juga harus mengalami nasib sial seperti anak buahnya. Verona yang baru saja tiba di tempat tersebut pun langsung masuk tepat di saat Clay menjatuhkan semua anak buahnya sersan dari lift. Clay kemudian menemui si manajer untuk menanyakan siapa bosnya, namun karena si manajer yang tak kooperatif memberikan informasi pun membuat Clay kesal hingga akhirnya Clay menyiksanya. I'll touch you, then kill you. Clay kembali lagi menanyakan siapa bosnya, lalu si manajer pun memberitahu orangnya yang ternyata adalah anak presiden. Look, these people, they're untouchable. Then you have me. Your mouth. Saat Clay melarikan diri dan bertemu dengan John, akan tetapi John dibiarkan hidup oleh Clay setelah memberitahu jika ia mempunyai 4 orang anak. 3 boys and a girl. Have you been hit? No, I'm good, Mom. Did you get him? Get him out of here. Saat Derek dan Wallace diberitahu jika semua anak buahnya telah tewas dan Wallace yang sudah tidak tahu harus berbuat apapun akan meminta bantuan kepada si ibu presiden karena mereka akan aman jika berada di dekatnya. Beehive, and now we have to reap. Much fucking money, and your advice is to call my mother. You're scared, I and you want. Lalu Derek menelpon ibunya untuk mengajaknya bertemu di rumah lamanya yang berada di pinggir pantai. At the beach house, you're welcome to join if you behave. This weekend, help me keep him sober. Oh, Good to meet you. Singkat cerita, semua pasukan khusus sudah siap siaga di rumah ibu presiden untuk berjaga-jaga, lalu Verona dan John yang sepertinya tahu tujuan Clay selanjutnya pun ikut ke sana. We're good, boss. Di sini Wallace tak hanya berharap pada pasukan presiden, namun ia juga mendatangkan seorang pembunuh bayaran, yang mana si pembunuh bayaran sendiri juga merasa takut karena berurusan dengan Beekeeper dan menanyakan bagaimana kalian bisa membuat orang ini kesal. Lalu Derek menyalahkan Wallace karena sistem penambangan data miliknya telah salah memilih orang.
filter out unfucking stoppable killing machines? Si pembunuh bayaran atau kita panggil saja Jack sendiri sudah pernah membunuh seorang beekeeper dan itu cukup membuat Derek yakin kalau dia akan aman. Namun, Jack bisa membunuh seorang beekeeper itu hanya karena dia beruntung dan sisanya Fucking lucky. Hey, this is the fucking beekeeper. Ibu Presiden pun tiba di rumah tersebut dan beliau terlihat kesal karena Wallace tak memberitahunya tentang apa yang terjadi saat ini. What's going on, Wallace? Saat para pasukan melakukan pemeriksaan terhadap semua mobil yang masuk, disinilah jagoan kita semua sedang beraksi untuk memasuki rumah tersebut dari saluran got dan berhasil memasuki halaman rumah tersebut setelah berhasil menghabisi salah seorang pasukan. Ibu Presiden kemudian menemui Derek dan menanyakan kenapa Wallace terlihat sangat gugup. Power just looks so good on you. Why does Wallace Westward look... Clay yang saat ini sudah berada di dalam rumah tersebut pun berjalan dengan santai dan melihat Verona. Verona kemudian memberitahu semua pasukan yang ada di sana pun bergegas untuk menangkap Clay. Targets in the building, East Wing. Give me everything you got. Blue over blue. You see him? Let's get this fucking guy. Namun di sini Clay ternyata menyerahkan diri dan Jack yang dengan penuh percaya dirinya ingin dengan cepat membunuh Clay karena selama Clay masih bernapas, ia bisa melakukan apapun. Beekeeper, huh? This motherfucker's breathing. He's armed. Saat Wallace mengizinkan Jack untuk membunuh Clay, di sini Clay meledakkan semua mobil yang membuat perhatian Jack dan semua orang teralihkan hingga Fucking mine. Take it easy. Take it easy. Ibu Presiden dan Derek yang saat ini diinterogasi oleh Direktur FBI atas tuduhan penipuan yang dilakukan Derek pun membuat Presiden marah karena anaknya sudah melanggar aturan yang kini menimbulkan masalah besar kepada mereka dan juga Ibu Presiden memberitahunya jika ia akan memberitahu semua perbuatan Derek kepada Clay agar ia tidak dibunuh oleh Beekeeper. Right now, what are you gonna do to fix this? Telling him the truth about what you did. Setelah membantai para pasukan khusus dan anak buahnya Jack, dan Jack yang ternyata masih hidup langsung mengajak Clay untuk adu mekanik. Clay yang sedikit kewalahan menghadapi Jack akan tetapi ia berhasil menghabisinya. Thank you. Saat Clay mau memasuki tempat Derek berada, dia dihadang oleh Wallace, namun Clay yang tak berniat menyakiti Wallace pun menyingkirkannya dan ya. Sorry, I can't do that. Derek yang ketakutan setengah mati pun mengancam akan membunuh Presiden tepat di saat Verona datang ke sana dan Bye, Mom. You decide who you work for. Goodbye, Adam Clay. dan film pun tamat. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Ardian The Sparrow, pamit undur diri dan sampai jumpa.